Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Euni Anggraini, biasa dipanggil Yunis dengan NIM 01222024. Saya berasal dari Prodi Manajemen kelas C dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Narotama. Nah, kali ini saya akan presentasi bisnis plan dan analisis dari bisnis plan yang saya buat dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Agus Sukoco, ST.MM. Bisnis plan saat ini yang saya buat adalah Rahmat Frozen Food. Untuk bisnis plan ini yang sudah saya jelaskan tadi, saya Yunis Anggraini, Universitas Narotama, NIM 01222024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas C. Nah, untuk bermulanya Rahmat Frozen Food ini, karena frozen food merupakan makanan yang diolah setengah matang, lalu disimpan dalam lemari pendingin dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Makanan cepat saji juga memiliki jenis-jenis lainnya, seperti yang sudah ada saat ini dalam bentuk kemasan, dalam keadaan setengah matang seperti nugget, sosis, kentang, dan lainnya. Konsumen hanya butuh waktu beberapa menit untuk melakukan proses penyajian sampai makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi. Makanan cepat saji dalam kemasan ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan ataupun minimarket. Selain mudah untuk dikonsumsi, makanan setengah matang dalam kemasan yang juga tentu memiliki asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada kalangan anak-anak sampai remaja yang gemar mengkonsumsi makanan siap saji sebagai pilihan favorit untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, Rahmat Frozen Food ini pastinya bergerak di bisnis kuliner makanan siap saji yang dibekukan. Untuk visi dari Rahmat Frozen Food ini yaitu menjadi perusahaan frozen food terbaik di Indonesia dan menjadi makanan siap saji frozen food yang disukai masyarakat. Dan untuk misinya memberikan pelayanan terbaik pada konsumen dan memberikan produk frozen food yang mempunyai cita rasa dan disukai semua kalangan masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas dan cita rasa dari produk. Untuk Rahmat Frozen Food ini target pasarnya itu adalah semua kalangan masyarakat, dimulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan juga pastinya sih target pasar yang kita akan taruh itu seperti kayak pasar, swalayan, minimarket. Dan kita juga target pasar kita itu untuk di pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran biasanya kan pengennya yang simple ya, pengennya yang cepat saji. Biasanya itu lebih bakalan orang akan tertarik untuk mencari efisiensi mau makan itu apa di siang hari atau malam hari. Begitu juga untuk ibu rumah tangga, anak-anak sampai mahasiswa. Untuk produk di Rahmat Frozen Food ini itu ada 4 yang kita rencanakan untuk produk yang akan kami keluarkan, yaitu 1 chicken katsu. Nah, chicken katsu ini ayam goreng crispy bagian dada versi Jepang ditemani saus barbecue yang mempunyai cita rasa yang manis dan gurih. Lalu ada dori katsu, yaitu yang berasal dari filet daging ikan dori yang digoreng crispy tanpa tulang. Itu memakai tepung roti ya untuk dori katsu ini. Terus untuk siomay tenggiri ini siomay yang memakai dari daging tenggiri. Jadi daging asli murni dari daging tenggiri. Lalu dan juga siomay ayam ini, kalau siomay ayam ini lebih kayak jenis dimsum yang ada di Indonesia, yang merupakan akulturasi dari masakan Sunda dan Tionghoa, dimsum yang terbuat dari ayam. Nah, itu dari 4 produk yang akan dikeluarkan pertama untuk Rahmat Frozen Food ini. Nah, untuk pemasaran Rahmat Frozen Food ini kita akan pakai WhatsApp Business, Instagram, Shopee, GoFood, GrabFood, dan TikTok Shop. Nah, WhatsApp bisnis ini adalah ketika langsung berhubungan langsung dengan admin. Nah, untuk penjualannya kita mungkin dari Shopee dulu, GoFood, GrabFood, ataupun Instagram untuk pengiklanannya, begitu juga TikTok. Karena dari Instagram dan TikTok, terutama TikTok sih, itu adalah pemasaran yang sangat cepat.
Nah, untuk SDM atau struktur perusahaan untuk di awal Rahmat Frozen Food ini ada pemilik bisnis, market yang bekerja akan menghandle marketing, bagian pemasaran dan finance-nya, keuangannya, dan ada lagi di bawahnya adalah chef dan product manager. Ini adalah yang bagian kepala chefnya yang memasak dan akan menciptakan beberapa produk makanan siap saji yang dibekukan, yang frozen food, dan juga ada asisten chef yang dan juga membantu operasionalnya seperti admin yang akan menerima orderan, gimana alurnya, pembayarannya, kayak gitu. Itu melalui asisten chef dan operasional. Untuk rincian biaya bahan baku dan overhead Rahmat Frozen Food ini, nah kita itu bahan bakunya seperti ini ya, ada daging ayam 50 kilo itu 2 juta, daging tenggiri 50 kilo 5 juta, daging ikan dori filet 50 kilo 2 juta, tepung 100 kilo 1 juta, tepung nugget atau panir 25 kilo 1 juta, sayur mayur atau bumbu-bumbu itu sekitar 1 juta, kemasan dan perlengkapan itu kita sediakan dana 12 juta, listrik, air, dan gas itu 1 juta, pakai data iklan dan bensin 10 juta 200 ribu. Untuk gaji karyawan untuk dua orang yaitu di kepala chef atau product manager dan asisten chef dan operasionalnya itu kita sediakan untuk gaji 8 juta. Biaya penyusutan 300 ribu. Jadi total untuk biaya bahan baku dan overhead Rahmat Frozen Food ini itu 43 juta 500 ribu. Nah, dari kalau tadi kita sudah menghitung biaya bahan baku dan biaya overheadnya, di sini kita akan menghitung untuk pendapatan Rahmat Frozen Food ini. Nah, dari chicken katsu, kalau harga jualnya 70.000, ukuran 700 gram, stok yang dihasilkan 50 pack, itu total pendapatan jika terjual semua adalah 3,5 juta atau 3,5 juta. Dari katsu, harga jual 90.000, ukuran 700 gram, stok yang dihasilkan itu adalah 100 pack, total pendapatan jika terjual 9 juta. Siomay ayam, harga jual 35.000, ukuran 500 gram, stok yang dihasilkan adalah 500 pack, total pendapatan jika terjual 17.500.000. Siomay tenggiri, itu harga jualnya 50.000, ukuran 500 gram, stok yang dihasilkan 500 pack, total pendapatan jika terjual itu 25 juta. Jadi total pendapatan itu perkiraannya adalah 55 juta. Jadi untung yang diperoleh oleh Rahmat Frozen Food ialah 55 juta dikurangi 43 juta 500 ribu yang akan menghasilkan laba atau keuntungan sebesar 11.500.000 per bulannya. Selanjutnya ini adalah timeline bisnis plan Rahmat Frozen Food. Di tahun pertama kita berjuang sih untuk memperkenalkan produk Rahmat Frozen Food ini dan mendapatkan pelanggan setia sebanyak 30 customer per hari. Untuk tahun kedua sampai tahun ketiga branding frozen food dan produk baru seperti mie ayam, frozen food dan lain-lain. Tahun keempat penambahan sumber daya manusia untuk membentuk struktur organisasi perusahaan. Dan tahun kelima buka cabang baru dan pembentukan perusahaan menjadi CV. Dan tahun keenam bekerja sama dengan perusahaan lain dan tahun yang ketujuh adalah buka franchise atau membuka cabang baru lagi. Nah, untuk analisis tadi dari segi keuangan, dari segi rencana biaya bahan baku dan keuntungan sudah saya jelaskan di awal. Dan untuk peluang usaha Rahmat Frozen Food ini, itu kami menciptakan makanan frozen food itu yang bisa disajikan lebih cepat dengan harga terjangkau. Memang kita buat yang lebih terjangkau dan memiliki cita rasa yang unik dan berkembang dengan beberapa macam makanan frozen seperti mie ayam dan lain-lain. Bukan hanya seperti di pasaran kayak nugget, katsu gitu aja sih. Itu yang akan kita kerjakan. Untuk hambatan Rahmat Frozen Food ini mungkin kita harus bersaing ketat dengan perusahaan lain yang sudah memproduksi frozen food seperti merek So Good, Gensler, Bernade dan lain-lain. Itu cara kita dengan cara mengatasinya itu adalah memperkenalkan produk Rahmat Frozen Food ini dengan layanan di atas rata-rata dan membangun branding Rahmat Frozen Food. Jadi kita juga pakai iklan, influencer dan lain-lain kayak gitu. Inovasi kami bukan hanya chicken katsu, kita juga melakukan inovasi baru atau menciptakan produk baru yang benar-benar diinginkan atau yang disukai oleh customer atau pelanggan setia kami. Dari chicken katsu itu bukan hanya chicken katsu, dari katsu, siomay ayam dan siomay tenggiri. Akan tetapi kami itu akan menciptakan makanan yang lebih variatif yang berupa frozen food seperti mie ayam tadi yang
di awal sudah saya jelaskan, atau ayam ungkep, dan lain-lain, guna menghadapi ancaman dan persaingan dengan pesaing yang lain. Nah, target pasar kami pun juga sudah kami jelaskan bahwa semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, pekerja, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Karena visi kami itu memang menjadi perusahaan frozen food terbaik di Indonesia dan menjadi makanan siap saji frozen food yang disukai masyarakat. Dan yang terakhir, kami juga akan melakukan promosi melalui iklan di Instagram, TikTok, influencer, dan kami juga mengadakan acara tiap tahun sekali. Itu kayak fokusnya adalah know your customer untuk bisa menerima kritik, saran, dan apa yang dimau customer. Tapi dimulai sebelumnya itu dari kami membuka email juga dan pendapat untuk bisa customer itu mengisi kritik dan saran bagi kami saat kami menjual produk kami di awal. Jadi seperti itu sekian presentasi, analisa, dan bisnis plan dari Rahmat Frozen Food yang saya buat. Terima kasih.